tentang dunia. Kalau dulu kita mengajar harus sama dengan pendapat kita, kalau yang sekarang kita memahami dan saling berkonsultasi. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Kalau yang sekarang semua perilaku disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William, di sini ada pembagian. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin di sini kita belajar kontrol dengan menggali potensi, yaitu mencapai tujuan yang kita inginkan, menjadi seseorang yang berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita harus menguasai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, kita dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu permasalahan diajukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya keyakinannya ada di keyakinan kelas. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita ada perubahan mindset lama dengan mindset saat ini. Kalau dulu berpikir bahwa disiplin, kalian mendengar kata disiplin itu yang ada di pikiran apa? Sikap. Yang lainnya? Yang bisa? Apa sih disiplin? Ya? Benar tidak? Yang ada di pikiran kalian ketika bicara disiplin adalah kalian mematuhi aturan yang ada. Iya? Iya. Padahal disiplin itu sendiri, kalau kalian bicara mematuhi aturan yang ada itu hanya ada 2. Yang pertama takut dihukum, benar ya? Yang kedua karena kalian mengharapkan penghargaan, betul tidak? Sementara makna disiplin itu sendiri di sini ada pengertiannya, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang apa yang dia hargai. Berarti disiplin itu munculnya dari luar atau dari dalam? Harusnya dari dalam ya. Unsur intrinsik kita sadar kita mau melakukan bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kalian datang ke sekolah, buru-buru dari rumah, itu bukan karena takut terlambat, itu bukan karena takut dihukum, tapi saya takut tertinggal pelajaran dari dalam diri. Bisa nggak kira-kira sekarang seperti itu? Nggak yakin. Ya, tapi Bapak yakin pasti bisa kalau kalian mulai melatih dalam diri kalian gitu ya. Kalau kita selalu berpikir dulu, saya mau dapat ranking, biar dapat apa? Biar dapat hadiah dari orang tua. Karena orang tua kalian menjanjikan kalau misalnya sekarang ranking 1 dikasih iPhone 12 misalnya gitu ya. Jadi semangat pengen ranking 1. Nah itu yang perlu kita ubah, bahwa kalau bicara disiplin itu muncul dari dalam diri. Secara sadar mau menggali potensi yang ada di dalam dirinya, ya kan? Namun dalam budaya kita lihat, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
Ivi, ternyata kan sekarang paradigma berkaitan dengan peraturan yang imbasnya adalah mendisiplinkan siswa kan sudah berubah. Yang tadinya lebih cenderung bahwa guru harus bersikap tegas, dan ternyata tegas itu juga dibutuhkan cuma dengan berbagai macam versi dan gaya yang berbeda. Hanya saja mungkin ketika ada perubahan paradigma ini butuh kesepakatan bersama, khususnya antara seorang guru dengan siswanya. Ketika sudah ada kesepakatan bersama, seberat apapun konsekuensi yang akan kita terima, baik guru dan siswa mungkin akan berjalan dengan lancar dan harmonis ya Pak Rifki. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Ternyata kita banyak yang perlu dievaluasi ya Pak ya, dari antara tata tertib dan hukuman, konsekuensi atau tadi kesepakatan. Itu ternyata memang hampir sama tapi intinya berbeda. Ya itu efeknya yang berbeda. Jadi itulah evaluasi bagi kita untuk para guru. Itu Bapak perasaan saya. Terima kasih. Hal yang saya Bagas Raditya Pramasya dari kelas 9B. Pertanyaannya, hal apa yang saya tangkap dalam kegiatan hari ini? Hal yang saya tangkap adalah bahwa seluruh murid dan guru harus mengubah sikap paradigma dalam menghadapi suatu zaman yang sudah berubah. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi